Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bu Ulya. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, muatan IPA. Dalam muatan IPA kali ini apa yang akan kita pelajari? Yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, pada pertemuan kemarin, pada muatan bahasa Indonesia, kita sudah mempelajari bagaimana proses listrik bisa masuk ke rumah. Proses perjalanan listrik sampai masuk ke rumah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang rangkaiannya. Ya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka itu apa? Yaitu saklar tidak terhubung. Ya, kalian bisa lihat gambar di situ saklarnya terputus atau tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Ya, ketika saklar tidak terhubung, pasti listriknya tidak bisa mengalir dan padam. Pada rangkaian listrik tertutup, ya, arus listrik mengalir, saklar terhubung, ya. Pada rangkaian listrik tertutup, di situ kalian bisa lihat gambar, saklarnya terhubung sehingga listrik bisa menyala. Ya. Jadi arus listrik hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup. Rangkaian listrik akan dialiri arus listrik jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sumber tegangan untuk membuat arus mengalir. Yang kedua, memiliki hambatan listrik. Dan yang ketiga, berupa rangkaian tertutup. Ya, ini adalah syarat-syarat rangkaian listrik dapat dialiri arus listrik. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal, rangkaian tertutup itu saklarnya juga terhubung. Semua komponen listrik terhubung. Rangkaian tertutup ini dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri, ya, adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ya, kalian bisa lihat gambar di situ, rangkaiannya disusun secara berderet, ya, secara seri dan tidak bercabang. Aliran listriknya langsung, ya, jadi satu, tidak bercabang. Sedangkan pada rangkaian paralel, ya, rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Jadi ada kabelnya lagi di situ, ya. Kabelnya bercabang di situ, ya. Tuh. Kali ini kita akan belajar rangkaian seri terlebih dahulu, ya. Nah, rangkaian seri yaitu rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri adalah yang pertama, rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listriknya terputus. Nah, karena di situ alirannya hanya satu, ya, tidak bercabang, sehingga ketika saklar dimatikan, semua lampu akan padam. Ya. Nah, salah satu lampu padam, lampu lainnya juga ikut padam karena aliran listriknya terputus. Ya. Itu ciri-ciri rangkaian seri. Bagaimana cara membuat rangkaian seri? Ya. Pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet, tadi tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listriknya terputus.
Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Ya, itu. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat rangkaian seri. Yang pertama, ya, siapkan 2 lampu pijar ukuran kecil, 2 dudukan lampu, kabel secukupnya, 2 baterai, dan sebuah saklar. Yang kedua, potong-potong kabel sesuai kebutuhan. Nah, artinya disesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam membuat rangkaian. 3, pasang lampu pada dudukan lampu. Yang keempat, pasang ujung kabel ke setiap dudukan lampu sehingga tiap dudukan lampu terhubung oleh kabel. Ya, jadi dihubungkan. Hubungkan salah satu ujung kabel ke saklar. Setelah itu hubungkan ke salah satu kutub baterai. Ya, kalau tadi pada gambar kelihatan. Nah, ini ya gambarnya rangkaian seri. Jadi ada baterai, kabel dihubungkan ke saklar, kemudian dihubungkan dengan dudukan lampu 1, 2, terus dihubungkan lagi ke baterai. Nah, rangkaian listrik sudah bisa dinyalakan, ya. Nah, perhatian di sini, pastikan tangan bersih dan kering, ya, tidak basah. Karena di sini kita menggunakan peralatan listrik, jadi tangan tidak boleh basah dalam melakukan percobaan ini, ya. Pastikan bahan-bahan yang digunakan dalam kondisi baik dan hati-hati dalam menggunakan peralatan. Tuh ya, ingat pesan kesehatan diri sendiri. Nah, sekarang apa itu keuntungan atau kelebihan dan kekurangan dari rangkaian seri? Kelebihan rangkaian seri yang pertama, cara penggunaannya sangat praktis karena bisa diatur secara otomatis atau manual. Ya, jadi cara penggunaannya sangat praktis. Jenis dan bentuk rangkaiannya sederhana sehingga mudah dibuat. Yang ketiga, memiliki tingkat kestabilan arus listrik yang baik. 4. Anggaran biaya lebih murah dibandingkan dengan rangkaian paralel karena tidak boros kabel dan saklar. Ya, karena kabelnya tidak bercabang sehingga hemat kabelnya. Ya, kabelnya lebih sedikit yang dibutuhkan karena tidak bercabang tadi. Ya, jadi lebih hemat biaya dalam penggunaan rangkaian. Struktur rangkaian mudah dipahami. Nah, ini kelebihan rangkaian seri. Sekarang kekurangannya apa? Jika salah satu komponen rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi. Ya, jadi jika salah satu komponennya rusak, maka seluruh komponen akan mati atau tidak berfungsi. Yang kedua, saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama terang. Nah, ini ya. Lampu yang lebih dekat dengan sumber listrik, dengan arus atau dengan baterai, nyala lampunya lebih terang. Semakin jauh dari arus listrik, semakin jauh dari baterai, maka nyala lampunya lebih redup. Sehingga pada rangkaian seri itu nyala lampunya tidak sama terang. Penggunaan listrik tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar, ya, sehingga tidak efisien di sini penggunaannya. Boros energi, ya, lebih tepatnya seperti itu. Oke, demikian materi IPA pada subtema 1 kali ini, ya. Silahkan untuk tugas nanti kalian cek Google Classroom. Demikian anak-anakku, tetap semangat belajar.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.